Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kurniasari dengan nomor induk mahasiswa 18721500157 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malang dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia atau ketimpangan ekonomi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian kemiskinan dan kesenjangan penyebab. Yang kedua, kemiskinan dan kesenjangan. Yang ketiga, jenis-jenis kemiskinan. Yang keempat, indikator kesenjangan dan kemiskinan. Yang kelima, laju kemiskinan. Yang keenam, dampak kemiskinan bagi Indonesia dan ekonomi sosial. Yang ketujuh, solusi menyelesaikan kemiskinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian kemiskinan dan kesenjangan. Pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk mengatasi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Yang pertama, secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda. Yang kedua, secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Pengertian kemiskinan menurut para ahli ada Hall dan Migley. Menurut Hall dan Migley, pengertian kemiskinan adalah kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Di sini ada pengertian kesenjangan pendapatan. Masalah kesenjangan pendapatan sering juga diikhtisarkan bahwa pendapatan real dari yang kaya terus bertambah, sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan real dari yang kaya tumbuh lebih cepat daripada yang miskin. Menurut Bruce Herrick atau Charles P. Kindleberger 1988. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, penyebab kemiskinan dan kesenjangan. Penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia yaitu laju pertumbuhan penduduk meningkatnya. Jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung, membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Selanjutnya ada distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Kriteria ketidakmerataan versi bank di dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, penduduk miskin 40%, penduduk berpendapatan menengah serta 20%, penduduk berpendapatan tinggi, penduduk terkaya. Tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara ini, disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat. Selanjutnya ada penyebab kesenjangan pendapatan. Menteri Koperasi dan UKM AAGN, Puspayoga, mengungkapkan penyebab kesenjangan pendapatan yang terjadi di Indonesia yakni akibat kurang diperhatikannya usaha mikro kecil dan menengah atau bisa dibilang UMKM. Puspayoga mengatakan kesenjangan pendapatan menyebabkan Gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di Indonesia masih relatif tinggi. Yang ketiga ada jenis-jenis kemiskinan. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20% atau 40% lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan
Yang kedua, kemiskinan absolut. Garis kemiskinan absolut tetap tidak berubah dalam hal standar hidup sehingga garis kemiskinan absolut dapat dibandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang ingin menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan. Misalnya, pemberian kredit secara kecil, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain struktur pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara yang bersangkutan, berbagai pengaturan politik dan kelembagaan. Yang keempat, indikator kesenjangan dan kemiskinan. Yang pertama di sini ada kurva Lorenz. Dalam kurva Lorenz memiliki dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal berguna untuk menunjukkan bagian kumulatif penduduk dari 0 sampai 100%. Sedangkan sumbu vertikal merupakan bagian kumulatif kekayaan atau pendapatan dari yang paling miskin sampai yang paling kaya. Yang kedua, koefisien Gini. Koefisien Gini adalah persamaan ukuran ketimpangan dan bisa berbeda-beda dari 0 yang mengindikasikan suatu kemerataan sempurna sampai 1 yang berarti suatu ketimpangan total. Pengukuran tingkat ketimpangan dengan menggunakan koefisien Gini diformulasikan sebagai G sama dengan 1 strip I PI dalam kurung Q1 QI plus QI dikurang 1 tutup kurung. G sama dengan koefisien Gini yang PI sama dengan persentase penduduk, QI sama dengan persentase pendapatan, dan QI-1 sama dengan persentase pendapatan. Nah, di sini ada kriteria Bank Dunia. Bank Dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan 3 lapisan. 40% penduduk berpendapatan terendah, penduduk termiskin. Ketimpangan parah, di sini ada klasifikasi. Distribusi pendapatannya 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang lebih 12%. Terus di klasifikasi ketimpangan sedang, 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12-17% pendapatan nasional. Selanjutnya, di klasifikasi ada ketimpangan lunak atau distribusi merata. Di distribusi pendapatannya ada 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 17% berpendapatan nasional. Nah, yang kelima adalah laju kemiskinan. Pada akhir tahun 1990-an, krisis finansial Asia terjadi. Tingkat kemiskinan di Indonesia melejit tinggi dari 11% menjadi 19,9% di akhir tahun 1998. Tabel berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia baik relatif maupun absolut. Statistik kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, di sini bisa lihat sendiri dari 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, dan sampai 2016 ya. Di sini ada kemiskinan relatif, persen dari populasi, terus ada kemiskinan absolut dalam jutaan, terus ada juga koefisien rasio Gini. Nah, yang keenam, dampak kemiskinan dan kesenjangan. Yang pertama ada pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kekerasan. Ketika seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal, dan tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan, misalnya merampok, menodong, serta mencuri. Yang ketiga, pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah ataupun pendidikan. Nah, yang keempat, kesehatan. Biaya kesehatan di klinik maupun rumah sakit sangat mahal, sehingga banyak masyarakat yang tidak membawa keluarganya untuk berobat. Nah, yang kelima ada konflik sosial bernuansa SARA nih. Konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami akibat ketiadaan jaminan keadilan, keamanan, dan perlindungan hukum dari negara. Perbedaan mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan bisa menimbulkan konflik. Nah, di sini ada 7 solusi untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang pertama, memperhatikan sektor UMKM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan ada artinya jika pemerataan pendapatan tidak terdistribusi dengan baik.
Maka dari itu, agar seluruh lapisan masyarakat bisa melakukan sebuah usaha, perlu peran pemerintah untuk lebih memperhatikan pelaku UMKM dengan memberi akses atau perizinan, serta memberikan bantuan modal ataupun melakukan pelatihan-pelatihan sesuai skill yang dimiliki masyarakat. Nah, yang kedua, kebijakan anti kemiskinan. Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu. Yang pertama, intervensi jangka pendek berupa pembangunan sektor pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan, manajemen lingkungan, dan SDA, pembangunan transportasi, komunikasi, energi, dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya. Selanjutnya ada intervensi jangka menengah dan jangka panjang berupa dalam pembangunan peningkatan proteksi sosial, pembangunan atau penguatan sektor usaha, kerjasama regional, manajemen, pengeluaran pemerintah atau APBN, dan administrasi, desentralisasi, pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan, pembagian tanah, pertanian yang merata. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.